Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan 5 soal, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Let's go! Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada yang digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep ini memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Konsep Merdeka Belajar cocok untuk pendidikan 4.0 atau pendidikan di era digital ini karena konsep belajar memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa, membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah dan meningkatkan kecerdasan siswa. Itulah bagaimana konsep Merdeka Belajar di era pendidikan 4.0 atau di era digital seperti saat ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Ini dia jawabannya. Rencana saya dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajarannya dalam menyambut era pendidikan 4.0 atau era pendidikan digital ini harus melakukan perubahan pada kurikulum yang sesuai dengan tuntunan zaman sekaligus sebagai benteng pertahanan menghadapi era pendidikan digital ini. Perubahan yang dilakukan seperti peninjauan dan perbaikan dalam pembelajaran. Jadi itulah rencana yang akan saya lakukan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis dan pembelajarannya dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Strategi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 atau era digital seperti saat ini yaitu tentang kajian teori yang akan disajikan, sehingga kualitas pembelajaran sangat berkorelasi. Menggunakan beberapa variabel pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya seperti variabel tujuan, variabel metode, variabel alat, serta pengevaluasian dalam pembelajaran sehingga tidak monoton dalam pembelajaran di suatu kelas. Itulah strategi yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam dunia pendidikan 4.0 ini. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini? Pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 yang dapat diberikan oleh guru pada siswa sangat efisien seperti PowerPoint, YouTube, Google Form, WhatsApp Group, dan masih banyak lagi media yang efisien di era pendidikan 4.0 ini. Karena di era pendidikan 4.0 ini sangat beraneka ragam media yang dapat dilakukan agar hubungan siswa dan guru dapat terlaksanakan dalam pembelajarannya. Pertanyaan yang kelima yaitu, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Pendapat saya, pelaksanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 seperti saat ini masih cukup signifikan dikarenakan kita masih dapat bertemu meskipun melalui layar handphone, serta pengerjaan dan pembelajaran materi dalam bentuk jurnal yang dapat dicari melalui Google Scholar dan dari buku yang bersumber dari website-website, tetapi terdapat banyak kendala yang masih sering dialami oleh para pengajar dan para siswa, yaitu kendalanya yang banyak dikeluhkan oleh mereka adalah masalah sinyal, yang mana di pedesaan sangatlah susah sinyal sehingga mereka terkendala dalam pembelajaran daring yang berdampingan dengan COVID-19 saat ini. Itulah penjelasan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.